Baik, perkenalkan nama saya Kade Ademius Subagia dengan NIM 220541111 dan ada anggota saya yaitu Bung Raja dengan NIM 22054111097 dan ada anggota saya lagi satu yaitu Agatha dengan NIM 220541119. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan menjelaskan yaitu sebuah modul Xbox pada Visual Basic. Untuk membahas sebuah Xbox pada Visual Basic, di sini kita memerlukan 3 buah tools. Yang pertama yaitu ada button. Sini kita drag button. Setelah button, kita memerlukan sebuah text box. Text box di sini. Oke. Setelah text box, kita pastinya memerlukan sebuah list button. List box. Oke, list box. Oke, sudah. Jadi pada modul ini kita akan mengubah sebuah text box. Di sini akan mengambil nilai dari sebuah text box ini. Jadi jika kita menuliskan sebuah string yaitu nilai pada bagian text box dan kemudian kita klik sebuah button ya, maka kan nilai dari text box ini akan muncul pada list box ini. Itu gambarannya. Jadi untuk memperkuat lagi pada bagian button ini, teksnya kita ubah menjadi add. Oke. Habis itu kita klik 2 kali pada bagian button. Kita coba untuk membuat logic button untuk memberikan nilai pada text box ke list box. Pertama kita klik list box 1 yaitu nama boxnya dot item dot add, dan yang di add adalah sebuah text boxnya, dan text boxnya harus berbentuk text box. Baik, coba kita running, kita lihat apakah programnya mau berjalan. Baik, di sini sudah mau. Kita cobakan, kita tes. Misalnya kita menuliskan makan, apakah mau makan ini dikirim langsung ke list box ini jika kita mengklik button add ini. Dan boom, berhasil. Jadi nilai dari text box akan langsung dikirimkan ke list box. Tapi pada bagian list box, jika kita mengklik item yang kita select, kita tidak mengetahui informasi yang ada di item ini. Apakah ada bentuknya apa, variabelnya apa, kita tidak tahu. Jadi untuk mengetahui hal tersebut, kita harus membuat juga sintaks pada bagian list box. Caranya bagaimana? Caranya kita klik 2 kali pada bagian list box. Setelah itu kita buat msg box, yaitu pesan jika kita mengklik sebuah item yang ada di list box. Pertama kita buat list box 1, select item, selected item, selected item, got to string, karena kita memerlukan string, to string. Oke. Baik, di sini kita coba karena apakah programnya mau berjalan. Kita tunggu ya. Oke, kita buktikan apakah mau. Kita tuliskan makan. Nah, jika kita mengklik 2 kali pada list box atau item yang ada di list box ini, maka akan memberikan informasi apakah item itu. Jadi kita klik makan, maka item itu akan memberikan informasi atau memberikan sebuah pesan, yaitu ini pesannya makan. Baik, jika kita ingin
mengetahui sebuah indeks atau urutannya bagaimana. Jika ada banyak sebuah item ini, kita ingin tahu indeks 0 yang mana, indeks 1 yang mana, apakah nilai ini indeks berapa, ini indeks berapa, dan ini indeks berapa. Untuk mengetahui hal tersebut, pada bagian MFG box di select item, kita ubah select itemnya menjadi select index. Oke, hanya itu saja. Langsung kita running dan kita tunggu apakah mau seperti yang kita harapkan. Nanti kita klik di sini makan, kita harus membuat sebuah list yang lebih dari habis makan kita minum, habis minum kita tidur, habis minum kita tidur. Nah, di sini kita tidak tahu, kita ingin tahu apakah makan itu indeks berapa, minum itu indeks berapa, dan tidur itu indeks berapa. Kita hanya mengklik pada bagian makan dan kita tahu bahwa makan adalah indeks ke-0 dari sebuah Lexbox ini. Kenapa dimulai dari 0? Karena indeks adalah awalannya dari 0. Berarti minum adalah indeks 1 dan tidur adalah indeks 2 dan seterusnya. Sebanyak-banyaknya ada items yang ada di dalam Lexbox. Baik, sekian dari modul Lexbox sederhana yang bisa kelompok kami buatkan dan kami jelaskan pada Visual Basic. Sekian dan terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan modul radio button dan checkbox pada Visual Basic. Sebelumnya, izin memperkenalkan, nama saya Anak Agung Raja Anggara Sagdi Agung dengan NIM 2205541097 dan teman saya IKD Adi Memes Subagia dengan NIM 2205541111 dan Made Agatha Purwananda dengan NIM 2205541119. Oke, kita lanjut pada aplikasi Visual Basic-nya. Di sini kita sudah memiliki form 1. Pada toolbox kita memerlukan sebuah group box. Klik saja group box pada search bar, lalu drag pada form 1. Kita memerlukan 2 buah group box. Supaya simple kita copy aja. Copy, sejajarkan dengan group box 1. Pada group box 1 kita memerlukan 3 buah checkbox. Oke, atur supaya rapi, copy, paste. Bentar. Oke. Dan pada group box 2 kita memerlukan sebuah radio button. Satu lagi radio button 2. Oke. Apa sih perbedaan dari checkbox dan radio button ini? Kita coba run untuk mengetahui perbedaan dari checkbox dan radio button. Nah, setelah di run bisa kita lihat di sini jika kita centang checkbox 1, checkbox 2, dan checkbox 3, checkbox ini akan bisa dicentang secara bersamaan. Berbeda halnya dengan radio button, yang kita klik radio button 1, setelah itu klik radio button 2, akan berpindah dan hanya bisa mencentang salah satu dari sekian radio button. Sekian perbedaannya. Sekarang kita mulai ke contohnya. Kita memerlukan sebuah button yang akan kita letakkan pada checkbox, group box, checkbox ya. Nah, pada button ini kita ganti terlebih dahulu namanya menjadi hasil. Nah, pada hasil ini untuk melakukan pemrograman pada button ini kita double klik.
Nah, di sini kita masukkan sintaksnya, yaitu if checkbox 1 checkbox 1 masalah checkbox 1 check, maka message-nya akan terlihat Anda memilih checkbox 1. Nah, setelah itu else if checkbox 2 dot check, dan message-nya box show Anda memilih checkbox 2. Kita copy saja else if yang pertama pada baris berikutnya, tapi kita ganti checkbox 2 di sini menjadi checkbox 3, dan di sini juga kita ganti menjadi checkbox 3. Dan sintaks diakhiri dengan and if. Kita bisa run. Nah, di sini jika kita centang checkbox 1 dan kita pencet button hasil, akan keluar Anda memilih checkbox 1. Jika kita pilih checkbox 2, kita klik button hasil, akan muncul pop-up Anda memilih checkbox 2. Oke. Nah, untuk radio button kita bisa menggunakan contoh seperti semisal jika kita mengklik radio button 1, kita akan memberikan akses pada grup box 1. Akan tetapi jika kita mengklik radio button 2, kita tidak akan bisa mengakses grup box 1. Oke, kita langsung ke contohnya aja ya. Kita coba kita program dulu radio buttonnya, atau kita bisa ganti dulu teks dari radio buttonnya. Terlebih dahulu kita ganti menjadi aktif, dan radio button 2 kita ganti menjadi tidak aktif. Nah, pada aktif kita lakukan pemrograman button 1 enable radio button 1 dot check. Oke, kita bisa run. Nah, jika kita pilih aktif di sini, button dari hasil kita masih bisa akses seperti ini. Jikalau kita klik tidak aktif, secara otomatis button hasil kita tidak bisa akses sama sekali, walaupun checkbox ini masih bisa diakses ya. Nah, seperti itu. Sekian penjelasan saya mengenai modul tentang checkbox dan radio button. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan atau memperlihatkan bagaimana membuat program sederhana text to speech di visualbasic.net. Sebelumnya kelompok kami terdiri atas saya sendiri dengan nama Made Agatha Purwananda dengan NIM 22055411119, Adi Memes dengan NIM 22055411111, dan Bung Raja dengan NIM 22055411097. Pada toolbox, saya memerlukan satu button.
dan satu text box. Pada button, saya akan mengubah teks button 1 menjadi speech. Kemudian saya klik 2 untuk memasukkan program. Di sini saya akan declare sapi sebagai objek. Nah, sekarang apa sih SAPI itu? SAPI atau Speech Application Programming Interface adalah API yang dikembangkan oleh Microsoft untuk memungkinkan penggunaan pengenalan ucapan dan sintesis ucapan dalam aplikasi Windows. Dan sekarang saya menggunakan objek SAPI karena saya tadi sudah declare menjadi objek, sama dengan nah, dalam kurung ini saya akan memberikan string, yakni kemudian di line berikutnya sapi. Nah, di dalam kurung ini kita tinggal menyalin nama dari text box, yakni namanya adalah text box 1. Dan jangan lupa dot text-nya. Programnya sangat simpel, lalu kita jalankan. Sekarang saya akan mengetik satu kata, misalnya teacher. Teacher. Mungkin saya akan gunakan contoh lain, misalkan Visual Basic. Visual Basic. Nah, ketika saya mengetik Visual Basic lalu saya menekan button, maka program akan berkata Visual Basic seperti yang saya tulis. Sekian program dari saya. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, kami akan memperlihatkan bagaimana membuat program untuk membuka suatu form dengan form lainnya. Sebelumnya, kelompok kami terdiri atas saya sendiri dengan nama Made Agatha Purwananda, dengan NIM 220554111, Adi Memes dengan NIM 220554111, dan Gung Raja dengan NIM 22055411097. Pada project yang saya namai dua form, kita klik kanan, terdapat add, lalu kita klik new item. Pada Windows Form terdapat form. Untuk namanya saya biarkan. Lalu saya resize dulu. Pada form 2 saya memerlukan satu label. Saya ganti teksnya menjadi lalu saya juga akan mengganti fontnya. Pada form 1 saya resize dulu. Saya memerlukan satu button.
Saya rubah teksnya menjadi form 2. Lalu saya klik 2 kali pada button form 2. Untuk programnya sangat simpel. Kita hanya perlu mengetik kemudian kita bisa jalankan programnya. Ketika saya mengklik button form 2 yang ada di form 1, maka akan muncul form 2. Mungkin saya akan buat lagi, misalkan pada form 1 saya membuat button lagi. Lalu saya namai kemudian saya buat form 3 dengan cara add, terus kita klik new item, lalu kita namai form 3. Nah, di sini sudah bernama form 3. Kemudian saya masukkan satu label pada form 3. Saya ganti teksnya menjadi, kemudian kita rubah fontnya. Kemudian kita masukkan programnya di form 3. Lalu kita bisa jalankan programnya. Ketika saya mengklik button form 2 di form 1, akan muncul form 2. Ketika saya klik button form 3 di form 1, maka akan muncul form 3. Sekian program yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Terima kasih. Baik, kenalkan nama saya Kadademius Bagja dengan NIM 2205411 dan teman anggota saya yaitu ada Agung Raja dengan NIM 220541107 dan ada juga Agatha dengan NIM 220541119. Pada kesempatan kali ini di sini saya akan membuat sebuah login page pada Visual Basic. Untuk membuatnya, pertama kita membutuhkan 3 buah tools untuk membuat sebuah login page. Yang pertama pastinya kita akan membutuhkan sebuah button. Oke, satu buah button. Setelah buah button, kita membutuhkan label di sini. Setelah label, kita memerlukan sebuah text box. Oke, setelah itu kita hanya perlu untuk menyesuaikan layoutnya untuk sama seperti login page pada umumnya di website tersebut. Untuk lebih mirip lagi, pada bagian label ini kita ubah teksnya menjadi password. Oke, setelah itu kita ubah juga pada bagian button, kita ubah menjadi login. Oke, setelah itu
kita akan membuat sebuah logic atau sebuah instruksi pemerintah pada bagian button login. Sebelum itu, di sini pada bagian text box, pada bagian name file, yaitu di name, di sini kita ubah supaya memudahkan kita untuk memanggilnya. Dalam nanti menuliskan sintaknya, kita tulis sebagai text underscore pass supaya untuk memudahkan kita memanggilnya. Setelah itu kita klik 2 kali pada button login untuk mulai membuat sintaks programnya. Di sini kita menggunakan fungsi if. Pertama kita tuliskan if dalam kurung nama dari text box yang kita sudah buat tadi, yaitu text underscore pass. Di sini kita text karena kita akan membuatnya dalam bentuk string atau teks. Setelah itu kita beri value, yaitu value dari password yang benar, yaitu password yang kita inginkan. Di sini saya akan menggunakan angka untuk sebagai passwordnya, yaitu 1 sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu di luar kurung ini kita akan tuliskan then, yaitu then, supaya then dan if. Setelah itu apa yang terjadi setelah user memasukkan angka 1 sebanyak 5 kali, maka kita buatkan perintah, yaitu from2.show. From2 ini adalah codingan dari modul sebelumnya. Jadi jika kita benar memasukkan angka atau benar memasukkan password, maka akan memunculkan form 2. Setelah itu kita buat fungsi else-nya. Fungsi else ini adalah bertujuan jika para user salah memasukkan password yang benar, yaitu tidak memasukkan angka 1 sebanyak 5 kali, melainkan memasukkan kode yang salah. Di sini kita akan tuliskan MSG box. Dalam MSG box kita akan membuat variable string, di mana variable string ini memiliki sebuah pesan. Pesannya adalah password Anda salah. Coba lagi. Jadi jika user salah masukkan passwordnya, maka program akan mengeluarkan pesan MSG box ini, yaitu pesan string password Anda salah, coba lagi. Baik, kita buktikan dengan klik start untuk run. Kita tunggu. Oke, sudah muncul programnya. Di sini kita akan coba untuk fungsi else-nya terlebih dahulu. Apabila kita salah memasukkan kodenya. Ini ya, belum. Program akan mengeluarkan sebuah pesan password Anda salah, coba lagi. Ini adalah jika kondisi di mana kita memasukkan password salah atau kode salah, maka keluarannya akan seperti ini. Bagaimana jika kita memasukkan kode yang benar yang kita sudah setting tadi, yaitu 1 sebanyak 5 kali, 1, 2, 3, 4, 5. Maka yang keluar akan form 2. Oke. Tapi di sini masih kurang afdol, karena jika kita klik login akan muncul form 2, tapi form 1 masih tetap ada di sini. Supaya lebih mirip dengan form login, jika kita mengklik login, maka form 2 akan muncul dan form 1 akan hilang. Dan untuk cara mengatasinya, di sini kita close dulu dahulu. Kita masuk pada bagian if di bawah form 2. Kita tulis sebuah sintaks me.hide. Nah, sintaks ini memerintahkan sebuah perintah, yaitu dimana jika kita benar memasukkan angka ini atau password ini, maka form 2 akan muncul dan form 1 akan disembunyikan, yaitu dengan perintah me hide. Kita buktikan saja.
Kita buktikan. Oke, di sini kita buktikan jika kita memasukkan password yang benar. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, maka form 2 akan muncul dan form 1 akan hilang. Karena kita sudah menambahkan sintak me.hide itu. Baik, sekian dari modul form login yang sederhana ini dari Visual Basic dari kelompok kami. Sekian, terima kasih.
all day.
Frankly, my dear, I don't give a damn.
Thank you.